Assalamualaikum Bu Mursia, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Mawar. Bagaimana kabarnya nih Bu Mursia hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat hari ini saya. Cuma ada sedikit masalah atau permasalahan yang ingin saya diskusikan bersama Bu Mawar. Apakah Ibu ada waktu siang ini? Alhamdulillah nih, kebetulan siang ini saya ada waktu senggang ini. Tadi Bu Mursia menyampaikan ada permasalahan yang ingin didiskusikan ya. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Mursia sekarang menghadapi permasalahan Ibu hadapi dan mungkin ada hal khusus yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Iya Bu, sejujurnya saya sedikit kepikiran Bu. Saya kan sudah lama tidak mengajar full di kelas, ya Bu, Iya. karena saya mendapat tugas sebagai kepala sekolah. Eee, tapi tahun ajaran ini saya itu kepingin aktif lagi di kelas Bu. Eee, Mhm. tetapi saya merasa kesulitan mengelola anak-anak TK atau mengelola kelas saya yang sangat aktif, jadi susah banget untuk mulai kegiatan pembelajarannya, Bu. Hmm, oke, baik Bu Musia. Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi, Bu? Jadi sangat aktif dalam hal negatif seperti apa yang Ibu maksud? Jadi, anak-anak tuh seperti apa gitu, Bu? Mungkin bagaimana bisa diceritakan lagi? Iya, Bu, jadi begini, setiap kali saya mau memulai kegiatan, mereka itu pada ribut semua. Ada yang lari-larian, ada yang ngobrol sendiri, dan susah banget buat fokus, Bu. Saya sudah coba beberapa cara, tetapi tetap aja susah, Bu. Oke, baik Bu Mursia. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, jadi Ibu kan, mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah ya gitu kan. Jadi, mungkin Iya, sudah Bu. lama tidak mengajar, kemudian tahun ajaran ini kepingin aktif lagi. Nah, tapi ketika aktif ada kesulitan dalam mengelola anak-anak, di mana mereka berlari-larian, terus kadang ngobrol sendiri, pokoknya susah untuk fokus gitu ya, Bu, ya. Nah, Iya. sebelumnya, apa tujuan yang ingin Ibu Mursiah capai dari diskusi kita ini nantinya? Saya ingin, bisa lebih efektif dalam mengelola kelas yang aktif, sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, Bu. Baik, kemudian apa tujuan akhir yang Ibu inginkan dari diskusi kita hari ini? Saya ingin anak-anak murid saya bisa nyaman, senang, tertib, berperilaku baik, serta, mereka bisa mengembangkan potensi atau menyalurkan potensi yang ada pada diri mereka. Karena pada dasarnya anak-anak murid saya ini nih anak-anak yang cerdas-cerdas, Bu. Jadi saya ingin mereka itu tuh menjadi nyaman, eee, apa namanya, kelas saya juga bisa terkendali, bisa kondusif gitu loh, Bu. Iya, baik, kira-kira apa nih ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari, diskusi kita ini? Ukuran keberhasilan yang saya inginkan yaitu saya ingin bisa membuat peserta didik saya senang, Bu. Fokus Mhm. dengan pembelajaran yang saya berikan dan potensi mereka tersalurkan dengan maksimal dan dapat berkembang dengan maksimal pula, Bu. Baik Bu Mursiah, jadi, sebelumnya, apa sih yang membuat Bu Mursiah merasa kesulitan dalam menghadapi peserta didik yang Bu Mursiah ceritakan tadi? Mungkin, bisa diceritakan bagaimana kesulitannya? Gini, Bu, menurut saya kesulitan utamanya adalah karena anak-anak masih belum bisa mengendalikan diri mereka, emosionalnya. Jadi mereka belum bisa, apa namanya, mengendalikan emosi diri mereka sendiri. Terus, lingkungan juga sepertinya
belajar gitu loh Bu, untuk saya. Oke, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut, Bu, bagaimana perasaan itu bisa muncul gitu? Iya Bu, mungkin juga karena saya sudah lama ya Bu, tidak, apa namanya, mengajar, kurang lebih udah 4 tahun lebih lah saya itu tidak, mengajar full di kelas. Jadi saya belum, menemukan metode yang tepat untuk menarik perhatian anak-anak kembali. Jadi agak-agak lupa, agak-agak bagaimana ya Bu, karena sudah lama tidak, terjun langsung, jadi seperti itu, Bu, saya belum bisa menemukan metode yang tepat untuk menarik perhatian anak-anak sehingga, anak-anak bisa kondusif gitu. Oke, metode pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan saat ini? Mungkin bisa diceritakan bagaimana metode pembelajaran Ibu berikan saat ini? Oh iya, Bu, saat ini saya masih menggunakan sistem seperti dulu saya, Bu, sebelum saya menjadi kepala sekolah. Jadi saya masih menggunakan sistem ceramah dan juga bercerita kepada anak-anak di kelas. Oke, jadi, masih menggunakan metode ceramah ya atau bercerita seperti itu ya, Bu, ya? Menurut Iya. Ibu, dari metode pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, yaitu sistem ceramah, terus sistem bercerita, menurut Ibu kalau dari 1 sampai 10 di angka berapa efektivitas dari metode yang Ibu lakukan tersebut? Efektivitasnya untuk saat ini dengan metode yang saya pakai itu, berada di angka 6 Bu, Mawar. Oke, di angka 6 ya? Oke. Iya, Bu. Mmm, baik, kemudian, metode pembelajaran apa yang pernah Ibu gunakan selain metode ceramah atau bercerita? Mungkin bisa diceritakan, Bu, selain metode Oh ceramah, metode apa? oh iya, Bu, saya pernah menggunakan metode pelajaran dan juga menggunakan, eee, metode pembelajaran di luar kelas, Bu. Cuman itu memang belum konsisten ataupun belum sering saya gunakan. Jadi metode pembelajaran, Iya praktik langsung itu masih jarang saya pakai, seperti itu, Bu. Sudah pernah iya, sih, Bu. jadi ada metode lain yang sudah pernah Ibu lakukan, tapi mungkin jarang ya, Iya tapi sudah pernah dilakukan gitu. Nah, saya ingin tahu iya, Bu, Bu. menurut Ibu, kalau dari kedua metode ini, mana yang lebih efektif? Kemudian bisa diceritakan seperti apa? Jadi kan tadi kan ada menurut Ibu, ada ceramah, terus ada menggunakan, video pembelajaran atau di luar kelas gitu ya. Nah, itu bisa Iya. diceritakan Bu? Iya, Bu, kalau metode ceramah sama bercerita itu kayaknya memang kurang efektif untuk anak-anak loh. Soalnya Iya, anak-anak tuh masih belum fokus. Kemudian mhm, kalau metode video pembelajaran dan, eee, saya pernah nyoba juga pembelajaran di luar kelas itu, eee, mereka anak-anak lebih senang, lebih tertarik gitu. Kalau video mmm, pembelajaran itu contohnya saya menampilkan sebuah video yang menarik dan, ya. kalau pembelajaran di luar kelas biasanya anak-anak minta untuk bermainnya itu kan sambil belajar, jadi mereka terlihat lebih bersemangat dan antusias, Bu, sebenarnya itu tuh. Oke, baik Bu. Kalau dari angka 1 sampai 10, berapa Ibu memberikan nilai dari metode yang tadi Ibu jelaskan? Karena kalau menurut saya menggunakan metode video pembelajaran itu berada di angka 8, Bu. Iya Kalau atau belajar di luar kelas, itu berada di 8,5, Bu. Sepertinya anak-anak yang saya maksud sepertinya itu akan lebih sesuai dengan metode praktik itu, Bu. Jadi, eee menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi mereka, Bu. iya, betul sekali ya Bu Mursia.
Jadi menurut Ibu kalau kita membuat metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, ini bagaimana Bu pendapat Ibu? Tadi kan Ibu mengatakan, metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu kayaknya, akan lebih bagus ya. Nah itu menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu terkait pembelajaran itu? Oh iya Bu, saya jadi teringat pembelajaran berdiferensiasi di mana yang pernah saya, pelajari di, eee, pembelajaran berdiferensiasi itu di mana bisa menerapkan strategi-strategi, seperti membuat kesepakatan dan keyakinan kelas yang jelas dan sederhana bersama anak-anak, agar mereka merasa memiliki. Kemudian mungkin saya selanjutnya bisa menerapkan atau memulai kegiatan dengan aktivitas yang menarik perhatian anak-anak, misalnya dengan bernyanyi, bermain, ataupun bercerita. Dan selanjutnya saya rencana mungkin saya akan menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif, Bu. Saya akan memastikan ruangan kelas bersih, tertata rapi, dan saya akan mengupayakan, macam-macam alat permainan edukatif yang menarik perhatian, yang menarik untuk anak-anak. Kemudian saya juga akan, mencoba membuat jadwal kegiatan yang lebih menarik dan bervariasi untuk anak-anak. Seperti itu Bu Mawar, bagaimana menurut Bu Mawar? Baik Bu, menurut saya sangat bagus sekali ya dan tepat sekali karena memang pembelajaran akan lebih maksimal ketika bisa menggunakan metode pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan dan potensi yang dimiliki peserta didik. Kemudian apa nih rencana yang bakal Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang tadi Ibu harapkan tadi? Saya berencana akan menggunakan metode pembelajaran di luar kelas untuk anak-anak yang saya ceritakan tadi, dan Mhm. menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau murid saya seperti pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Jadi saya akan memetakan kebutuhan belajar murid saya dan juga saya akan menyesuaikan dengan minat belajar murid saya, Bu. Baik. Kapan Ibu akan memulai rencana tersebut? Rencananya saya akan memulai minggu depan, Bu. Saya akan mencoba evaluasi setiap minggu dan melihat perkembangannya, apakah cara saya ini efektif ataupun belum efektif gitu, Bu. Iya. Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Saya komitmen untuk mempersiapkannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan membuat pemetaan kebutuhan peserta didik saya dan gaya belajar mereka, serta minat belajar mereka, seperti Oke. itu. Ya, luar biasa sekali ya Bu Mursia, jadi benar Bu Mursia. Nah, kira-kira, siapa nih dan apa yang siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen, dari Ibu sendiri? Saya mungkin akan meminta bantuan, guru pendamping yang ada di kelas saya, yang ada di sekolah saya, untuk Mhm. memberikan feedback dan membantu saya, eee, agar rencana saya bisa berjalan dengan lancar. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik perbaikan, gitu, Bu. Oke. Itu merupakan langkah-langkah yang sangat baik ya menurut saya. Saya akan selalu mendukung Bu Mur, jika, ada kesulitan jangan ragu untuk menghubungi saya kembali ya Bu ya. Iya, Bu, siap, Bu Mawar. Terima kasih banyak, Bu Mawar. Saya jadi lebih merasa tenang sekarang. Terima kasih, Bu Iya. Mawar. Iya sama-sama Bu Mursia, mungkin cukup ya Bu, untuk perbincangan atau diskusi kita pada hari ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ya. Ya terima kasih banyak juga ya Bu Mursia kalau begitu. Iya, sama-sama.
Saya permisi Bu Ya, Mawar, assalamualaikum. salam.